Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatik. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari sahabat semua yang mengatakan yang menanyakan apakah ada hubungannya antara kecemasan dengan sesak nafas ya. Baik, ini memang perlu dipahami karena pada masa pandemi sekarang seringkali kita merasa sesak nafas, kemudian berpikir bahwa kita mengalami penyakit atau keluhan seperti kasus COVID-19. Baik, sebenarnya erat sekali hubungan antara kecemasan terutama dengan sesak nafas. Karena pada dasarnya kalau kita mengalami kecemasan sebenarnya ada respon terhadap susunan saraf pusat kita di otak kita sehingga memicu aktivitas di saluran pernafasan kita. Mari kita lihat skema berikut ini ya. Beberapa video saya sebelumnya memperlihatkan gambar seperti ini. Kita umpamakan sebagai bagian dari otak kita, itu ada yang namanya pusat emosi ya di hipotalamus ya. Nah, jadi ketika kita mengalami suatu kondisi kecemasan yang diterima dari faktor mungkin internal dari diri kita sendiri masalahnya, atau karena dipicu oleh masalah di luar yaitu eksternal, maka akan diterima oleh otak kita lalu akan memberikan respon ke tubuh. Kalau sebelumnya saya sudah menceritakan responnya salah satu ke saluran cerna, maka kali ini saya akan menceritakan respon yang bisa dialami oleh paru-paru kita. Jadi ada suatu jaras dari otak kita ke paru-paru yang kemudian bisa mempengaruhi salah satunya untuk menimbulkan namanya hiperventilasi sindrom ya. Jadi hiperventilasi ini keluhannya adalah sesak nafas. Nah, sesak nafas karena stres spesifik tidak sama dengan sesak nafas karena serangan COVID. Karena pada serangan COVID yang terjadi adalah masalahnya adalah di parenkim karu, sementara pada sesak nafas karena stres sering terjadinya di yang namanya di bronkus ya atau bronchiolusnya. Apa yang terjadi? Di sini bisa terjadi pertama yang namanya hipersekresi. Jadi saluran nafas kita bisa menghasilkan cairan-cairan yang bisa mempengaruhi lewatnya oksigen ke paru-paru. Peningkatan cairan ini maka akan menyebabkan berkurangnya kemampuan dari paru kita, kemampuan dari kita untuk bernafas secara normal. Kemudian ada yang kita istilahkan dengan bronkokonstriksi. Jadi penyempitan dari tabung ini, dari tabung bronkus dan bronkiolus kita. Jadi kalau umpamanya skemanya seperti ini ya Bapak Ibu sahabat semua. Nah, kalau misalnya normalnya segini, nah ketika kita mengalami tekanan dia akan lebih menyempit sehingga oksigen yang diterima oleh paru-paru kita di bawah akan semakin berkurang. Ciri khas dari keluhan sesak nafas karena stres itu adalah sesak nafasnya berjalan cepat dan pendek-pendek, berbeda dengan sesak nafas yang dialami oleh penyakit COVID itu sendiri. Karena sesak nafas di sini kalau karena COVID-19 atau pneumonia secara umum, maka sesak nafasnya bukanlah sesak nafas yang dangkal atau pendek. Jadi yang perlu kita perhatikan pada kasus-kasus penderita gangguan psikosomatik, sesak nafas menjadi reda berkurang ketika pikiran kita tenang. Artinya apa? Sebenarnya hiperventilasi karena stres, peningkatan frekuensi nafas karena stres mestinya bisa dikendalikan sendiri. Berbeda dengan sesak nafas karena penyakit. Sesak nafas karena penyakit kalau tidak diberikan terapi tentu saja semakin lama semakin progresif, semakin lama semakin sesak, dan itu akan mempengaruhi kadar oksigen dalam darah. Berbeda dengan hiperventilasi karena stres, kalau kita bisa kendalikan dengan mencoba relaksasi, kemudian tarik nafas dalam, kemudian mungkin mengalihkan perhatian ya di saat kita mengalami sesak pada situasi tertentu, lalu kita harus segera berpindah ke tempat lain, lalu mengalihkan perhatian kita dan kemudian kita akan bisa tenang dan dengan sendirinya sesak nafasnya akan berkurang. Pada beberapa keadaan sesak nafas ini bisa berlanjut ketika kecemasan itu tidak bisa dikendalikan. Karena itu sesak nafas karena stres bukanlah perkara yang ringan. Jadi ketika sudah mulai ada tekanan emosi yang menimbulkan kecemasan, maka segera alihkan perhatian, segera ventilasi. Kalau ingin tahu apa itu ventilasi, silakan lihat video-video saya sebelumnya. Lalu nanti diri kita menghadapi atau beradaptasi dengan masalah. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang hubungan
sesak nafas dengan stres. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi